tema yang akan kita bahas adalah adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Kalau kemarin apa temanya itu judulnya? Keutamaan membaca beberapa ayat Al-Quran, beberapa surat di dalam Al-Quran, keistimewaan membaca Al-Quran. Di sini yang akan kita bahas adalah adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu begitu sangat penting, akan tetapi adab ketika membaca Al-Quran juga tidak kalah penting. Karena orang kadang dia ini banyak membaca Al-Quran, akan tetapi karena dia membacanya tidak disertai adab, justru dia tidak mendapatkan apa-apa, justru Al-Quran bisa melaknat dirinya sendiri. Sudah sering kita dengar ada satu hadis yang begitu sangat mengerikan, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, bukannya Al-Quran bisa menolong dia, akan tetapi justru Al-Quran bisa melaknat dia sebagai orang yang membaca. Itu kenapa penyebabnya? Salah satunya dia tidak mempunyai adab ketika membaca Al-Quran, atau bisa jadi tujuannya ketika membaca Al-Quran tidak benar atau tidak ikhlas dan lain sebagainya. Dan membaca Al-Quran ini termasuk ibadah yang begitu sangat mulia. Saking mulianya membaca Al-Quran sampai ada satu hadis yang menyebutkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik, lebih utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bagaimana tidak utama? Yang kita baca adalah langsung kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membaca Al-Quran terlebih pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu bayangkan jika orang tersebut membacanya pada bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya segala amal perbuatan. Baik itu amal soleh, baik itu kebaikan, baik itu ibadah, maupun juga dosa dilipat gandakan pada waktu bulan Ramadan. Langsung saja kita menuju kepada pembahasan adab membaca Al-Quran. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca, akan tetapi kita lupa terhadap adab membaca Al-Quran. Yang pertama, adab membaca Al-Quran perlu untuk dicatat. Ayyakunat tali fi tilawatihi mukhlisan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhahul karim. Orang yang membaca Al-Quran itu harus dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai membaca Al-Quran dengan tujuan selain Allah. Misalnya karena ingin diperhatikan pacarnya misalnya, atau karena ingin diperhatikan calon mertuanya misalnya, atau karena ingin diperhatikan gurunya dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan adab orang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, adab membaca Al-Quran adalah niat at-taqarrub ilallah wal fauza bisawabihi. Niat mendekatkan diri kepada Allah dan niat agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita ini sudah terlalu jauh dari Allah, maka kita sudah semestinya harus sesering mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka salah satu caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan membaca Al-Quran. Maka kita salah satu adabnya ketika membaca Al-Quran niat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu nanti insya Allah amal kita yaitu membaca Al-Quran bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran
yaitu alla yakuna mura'iyan wala mutasannian wala mutazayyinan lil makhluqin. Jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran punya niat riya karena ingin dipuji manusia, karena ingin dihormati manusia, karena ingin dihargai manusia, karena ingin mendapatkan posisi di hati orang lain dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita berniat karena orang sedangkan yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Sudah semestinya kita harus tidak riya atau tidak karena selain Allah. Dan juga jangan sampai kita niatnya wala mutazayyinan lil makhluqin, dan juga jangan sampai kita ini berhias karena makhluk. Misalnya kalau baca Quran, kalau dilihat orang dibagus-baguskan suaranya, dimerdu-merdukan suaranya. Ini namanya mutazayyinan lil makhluqin. Jangan sampai seperti itu. Itu tidak sesuai dengan adab Al-Quran. Paham ya? Paham. Yang berikutnya, termasuk adab dari orang yang membaca Al-Quran adalah wala taliban bitilawatihi syai'an minal khududil ajilati wal aghradil faniyatiz zailati. Jangan sampai orang yang membaca Al-Quran itu mempunyai tujuan-tujuan duniawi yang sangat semu, yang sangat bisa mudah sirna. Misalnya membaca Al-Quran karena agar diberikan hadiah oleh orang lain misalnya. Membaca Al-Quran boleh-boleh saja, menerima hadiah boleh-boleh saja. Yang penting tidak menjadi tujuan. Yang penting tidak menjadi tujuan. Misalnya orang diundang untuk qiraah misalnya, ya boleh, silakan datang, silakan dilakukan. Orang diundang untuk qiraah. Akan tetapi jika memang tujuannya yaitu untuk mendapatkan bayaran dari bacaan Al-Qur'annya, untuk mendapatkan amplop dan lain sebagainya, jangan. Dikasih ya diterima, ada apa-apa. Ditolak pun juga tidak apa-apa. Itu urusannya masing-masing. Jangan sampai urusan-urusan duniawi menjadi tujuan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kelima, adab dari orang yang membaca Al-Quran adalah ayyakuna mumtali'us sirri wal qalbi bi'adhamatil mutakallimi azza wa ala khadi'an li jalalihi. Kita harus merasa bahwa orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang sedang berkomunikasi dan berdialog langsung dengan Allah. Karenanya hati kita harus benar-benar mengagungkan kalamullah. Coba misalnya kita ini dapat surat dari kekasih kita, pasti kita ini cari satu suasana yang sangat tenang dan dalam keadaan yang sangat tenang, sekiranya tidak ada yang mengganggu konsentrasi kita untuk membaca surat dari kekasih kita itu padahal dari sesama makhluk, sesama manusia, kan ya. Bisa jadi kita ini bagaimana caranya agar tidak ada satupun orang yang tahu, karena ini bersifat rahasia, surat dari pacar, surat dari kekasih misalnya. Lalu bagaimana yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Ini surat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus benar-benar mengagungkan betapa kita sedang membaca kalam yang begitu sangat agung. Kita harus merasakan di dalam hati kita keagungan dari zat yang berfirman di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, adab dari orang yang membaca Al-Quran, dan ini perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk diamalkan. Jangan sampai kita hanya baca, tapi tanpa memperdulikan adab ketika membaca Al-Quran. Yang keenam, termasuk adab dari orang yang membaca Al-Quran adalah khasyi'al qalbi wal jawarih. Hati dan anggota tubuhnya harus tenang. Jangan sampai baca Al-Quran tapi
gerak terus. Jangan sampai seperti itu. Dia tenang, khusyuk. Sebagaimana kita misalkan sedang dipanggil oleh seorang yang sangat berwibawa, misalkan dipanggil kiai kita. Coba kita ini kan untuk gerak ke kanan ke kiri ini kan masih mikir-mikir. Takut dikira salah, takut dikira ini, takut dikira itu. Ini tenang. Pernah ya dipanggil kiai ya? Pernah dipanggil pengasuh. Coba ketika kita di hadapan seorang pengasuh, di hadapan seorang kiai, posisi kita seperti apa coba? Sikap kita. Maka sebagaimana kita bersikap seperti itu, sudah semestinya ketika kita ini membaca Al-Quran, kita ini seakan-akan sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah semestinya kita harus tenang, baik hatinya maupun anggota tubuhnya. Sampai di dalam Al-Quran pun ada ayat yang berbunyi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan terlihat begitu sangat khusyuk karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, gunung ini kan salah satu benda yang begitu sangat keras. Gunung ya. Gunung ini kan satu benda yang begitu sangat keras. Tapi seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, maka niscaya gunung itu akan khasyian mutasaddian min khasyatillah. Begitu sangat khusyuk, begitu sangat tenang, begitu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, dia kok tidak khusyuk, apakah hatinya jauh lebih keras daripada batu? Kita ketika membaca Al-Quran kok biasa-biasa saja, kok tidak merasakan bahwa kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Lalu bagaimana jika Allah melihat kita dalam keadaan yang tidak semestinya? Ya Pak, kita pernah berpikir seperti itu atau tidak? Gunung pun ketika misalkan ada Al-Quran diturunkan di atasnya, maka kita akan melihat la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika gunung saja seperti itu, maka manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai hati, jangan sampai kalah dengan gunung. Gunung ini benda yang sangat keras, akan tetapi bisa terlihat khusyuk ketika di atasnya diturunkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai hati, jangan sampai hatinya jauh lebih keras daripada gunung sehingga tidak bisa merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu adabnya. Yang berikutnya, termasuk adab di dalam membaca Al-Quran, yaitu ayyakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lahu hadirul qalbi indahu. Artinya ketika kita membaca ini harus benar-benar difahami dan direnungkan. Kita harus menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Karena tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, untuk direnungkan, untuk dipahami dan untuk bagaimana caranya agar kita ini tahu apa isi dari kandungan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam satu surat di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu artinya Al-Quran itu memang benar-benar tujuannya ketika dibaca untuk dipahami. Karenanya beda, sangat beda orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Sama-sama orangnya membaca Al-Quran, satunya punya ilmu, satunya tidak punya ilmu, akan tetapi pahala yang dihasilkan ya juga tidak sama. Karena satunya punya ilmu, satunya tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu hanya sekedar bisa membaca saja, tanpa bisa memahami, tanpa bisa mentadabburi. Sedangkan yang punya ilmu bisa mengartikan, menerjemahkan, memahami, merenungkan. Karena apa? Karena punya ilmu. Itu salah satu kelebihan orang yang punya ilmu. Karenanya
kalau baca Al-Quran itu sebisa mungkin kalau kita ini paham artinya sambil direnungkan, sambil diresapi, sambil dipahami. Dengan begitu Al-Quran ini lebih bisa menyentuh ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Makanya kalaupun misalnya tidak tahu arti dari Al-Quran, sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah sambil dibaca. Tapi bagaimanapun ya tetap tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu mungkin ada yang tidak butuh kepada terjemah. Dengan secara spontan dia membaca Al-Quran, dia pun merasakan getaran-getaran dari arti dari Al-Quran itu sendiri. Karena dia paham. Dia paham nahwu shorof, dia paham balaghah, dia paham mantik dan lain sebagainya. Maka sudah semestinya ketika kita membaca Al-Quran sambil dipahami. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, beliau berkata, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran yang di dalamnya orang tersebut tidak mentadabburi, tidak memahami isi dari kandungan Al-Quran. Artinya bukan tidak ada kebaikan sama sekali, artinya kebaikannya sangat sedikit. Orang membaca Al-Quran akan tapi dia tidak paham dengan yang ia baca, bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala, akan tetapi tidak sama dengan pahalanya orang yang ketika membaca Al-Quran dia pun paham dan bisa memahami isi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sebagian ulama yang lain berkata, qala ba'dus salaf rahimahullah, la'an aqra'a idza zulzilah wal qari'atu atadabbaruhuma wa atafahumuhuma ahabbu ilayya min aqra'al qur'ana kullahu. Dan bahkan sebagian ulama ada yang berkata, aku membaca surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, Al-Qari'atu mal qari'ah, sambil aku pahami, sambil aku tadabburi, itu lebih aku cintai dibanding aku membaca Al-Quran secara keseluruhan 30 juz. Itu bedanya orang-orang dulu. Jadi bukan ambisi harus hatam sampai 30 juz, ya boleh-boleh saja. Tapi selama kita masih bisa memahami, itu jauh lebih bagus. Tadi kalau tidak bisa, bukan berarti langsung tidak membaca Al-Quran, ya tetap membaca Al-Quran. Bukan berarti tidak membaca Al-Quran, tetap membaca Al-Quran. Karena tetap mendapatkan kebaikan, tetap mendapatkan pahala. Hanya saja pahalanya tidak sama dengan orang yang mengerti, dengan orang yang memahami, dan dengan orang yang mengetahui isi dari kandungan dari Al-Quran. Dan orang-orang dulu itu ketika membaca Al-Quran itu begitu sangat meresapi dari bacaan mereka. Dan bahkan sebagian mereka ada yang sampai menangis, ada yang merasa takut yang begitu sangat dalam ketika membaca Al-Quran. Dan bahkan sebagian dari orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu itu, ada sebagian dari mereka ketika membaca Al-Quran, yusha ala katsiri minhum inda qiraatihi wa sama'i, sampai ada yang pingsan orang-orang dulu ketika membaca Al-Quran. Apakah kita pernah merasakan seperti itu? Membaca Al-Quran sampai pingsan. Pingsannya kenapa? Karena tahu dari maksud dari Al-Quran itu. Misalnya membaca tentang ayat-ayat yang menjelaskan siksa neraka misalnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Misalnya seperti itu. Orang-orang yang kafir itu besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika kulitnya ini sudah dimakan oleh api, akan diganti dengan kulit yang baru. Misalnya kita paham dengan isi dari ayat tersebut, bisa jadi kita ini betapa takutnya kita. Jangan-jangan walaupun kita bukan kafir, akan tapi kita sudah mempunyai sifat-sifat orang kafir, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang-orang dulu itu sampai ada yang sampai pingsan, dan bahkan orang-orang dulu, ulama-ulama terdahulu itu ketika membaca Al-Quran bahkan ada yang sampai mati. Sebegitu takutnya. Pertanyaannya, berapa kali kita menangis ketika membaca Al-Quran?
Apa salah pertanyaannya? Apa diganti pertanyaan? Apakah kita pernah menangis ketika membaca Al-Quran? Coba, ini satu jawaban yang harus dijawab di dalam hati kita masing-masing, tidak perlu bertanya kepada orang lain. Pernah ya? Menangisnya karena telat kirimannya, apa karena paham artinya, apa karena apa? Coba. Atau misalkan membaca Al-Quran, nangisnya bukan karena dia ini paham artinya, tapi ya Allah, saya banyak hutangnya belum bisa bayar, misalnya seperti itu. Yang bagus itu menangis memang benar-benar dia mengerti isi dari kandungan ayat Al-Quran, bukan karena yang lain. Jadi orang-orang dulu itu sebegitu perhatiannya terhadap adab ketika membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga adab sangat diperhatikan betul orang-orang dulu itu. Kemudian termasuk adab yang berikutnya ketika membaca Al-Quran, yaitu kenapa? Oh, Pak. Maklum, ini masih amatiran. Mohon maaf, ini siarannya terganggu karena ada kesalahan teknis. Yang dari Jakarta masih ini ya, masih siap untuk menyimak itu ya, yang dari Jakarta. Nah, saya lanjutkan, ini tadi lupa belum dipasang lagi mic-nya itu. Yang berikutnya termasuk adab orang membaca Al-Quran, yaitu tahsinus sauti bil Quran, yaitu membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Karena orang ketika membaca Al-Quran kemudian suaranya bagus itu lebih bisa mendorong hati untuk khusyuk ketika membaca atau ketika mendengarkan. Betul ya? Coba ketika kita mendengarkan suara qori-qori yang sangat bagus itu, kita ini seakan-akan bisa meresapi dan menghayati walaupun kadang tidak tahu artinya. Tapi kalau yang baca itu suaranya kayak apa? Kayak ledek apa, kayak apa gitu misalnya. Ini kadang susah. Maka memang sangat disunahkan orang itu memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Artinya misalnya dia suaranya tidak bagus, ya bagaimana caranya biar menurut dia ini juga sudah bagus itu. Jangan dengan suara yang biasa-biasa saja. Nah, kebetulan karena saya ini suaranya ya pas-pasan, jadi ya kalau membaguskan suara ya sesuai dengan kemampuan saya. Belajar qiraah juga pernah, cuma jarang-jarang, satu kali kalau saya pernah belajar satu surat bisa qiraah, surat yang lain tidak bisa. Ya sebisa mungkin kita ini untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, karena dengan seperti itu orang ini lebih semangat. Apalagi yang membaca, yang mendengarkan pun kadang ini dia ini merasa kurang. Tadi itu saya jam 10 tadi itu saya ngisi pulsa paketan di konter ya, untuk live streaming ini ya, biar tidak kehabisan. Nah, tadi itu saya di konter, kemudian di konter itu muter MP3 Al-Quran, tak dengarkan bagus, suaranya lembut, pelan. Tak tanya, oh mas itu siapa yang baca itu, yang baca Al-Quran itu? Apa dari Mekah, apa dari Madinah? Bukan mas, ini orang Indonesia. Oh, orang Indonesia ya, kok bagus suaranya. Di counter HP itu, muter MP3 bacaan Al-Quran, bagus. Saya sampai terlena itu, enggak terasa saya sudah nunggu di situ. HP saya dibawa, dipaketkan, ya. Sudah selesai, saya belum beranjak dari situ. Ingin terus mendengarkan. Itu kelebihan orang yang punya suara bagus, itu satu kelebihan yang harus benar-benar disyukuri dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah,
misalkan kori internasional itu luar biasa suaranya. Kalau di sini yang terkenal Laura Faik, itu kan suaranya bagus sekali itu. Dan bahkan orang suaranya bagus ini kadang bisa menarik orang lain walaupun wajahnya biasa-biasa saja. Wajahnya biasa-biasa saja. Saya pernah diceritai teman saya di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur itu ada Ning, putranya Kiai, yang terpesona dengan suaranya santrinya sendiri. Padahal dia ini tidak kenal dan tidak pernah berjumpa bagaimana. Ya orangnya biasa-biasa saja. Tapi karena suara bisa menarik hati seseorang. Ini kan luar biasa. Makanya perlu banyak bersyukur orang yang diberi keistimewaan, diberikan suara yang bagus. Di sini siapa yang suaranya bagus? Bagus semua ya, kayak suaranya artis-artis itu. Termasuk suaranya bagus-bagus kalau lagi nyanyi di kamar mandi itu kayak artis internasional, paling bagus sendiri. Akan tetapi dengan catatan, orang itu kalau membaca Al-Quran kemudian dengan suara bagus, jangan sampai ketika misalkan melakukan Al-Quran, jangan sampai melebihi batas sehingga justru dia ini tidak mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, lebih mirip dengan nyanyian-nyanyian. Saya pernah melihat sendiri di TV, salah satu stasiun TV itu. Ada undang bukan qori, tapi penyanyi. Dan dia ini masih baca Al-Qur'annya masih banyak yang salah. Terutama tajwidnya, terutama makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Tapi dia disuruh qiraah di acara itu. Sehingga ketika saya dengarkan itu secara tidak sengaja, saya kebetulan lihat TV itu, acara TV itu. Oh, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Kadang makharijul hurufnya banyak yang salah. Menyesuaikan dengan lagu. Apalagi lagunya bukan lagu-lagu qiraah. Lagu-lagu kayak semacam lagu pop, lagu dangdut seperti itu. Ini kan sudah jelas salah kaprah seperti itu. Mestinya ketika kita membaguskan suara itu dengan catatan kita masih dalam batas, masih mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Jangan sampai dengan kita ini mengikuti lagu-lagu bacaan Al-Quran justru kita merendahkan dan tidak memuliakan dari keagungan Al-Quran itu sendiri. Kalau di negara-negara lain itu kan lagunya macam-macam. Di Indonesia termasuk bagus itu qiraah-qiraahnya, lagunya bagus. Kemudian yang berikutnya, termasuk adab dari orang yang membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering membiasakan diri membaca Al-Quran ini harus ada perbedaan, harus tidak sama dengan orang lain. Artinya bagaimana? Orang itu kalau rajin membaca Al-Quran, mestinya dia ini ibadahnya jauh lebih semangat, ibadahnya jauh lebih banyak melakukan kebaikan dan lebih banyak menjauhi hal-hal yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang setiap hari baca Quran tapi suka kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain. Lalu apa bedanya dengan orang yang tidak pernah baca Quran? Jadi memang harus beda. Orang yang sering baca Quran atau orang yang hafal Quran harus beda dengan yang lain. Orang yang baca Quran tidak pernah sholat tahajud misalnya. Dan orang yang tidak baca Quran juga sama. Lalu apa bedanya? Mestinya harus benar-benar bisa menjadi orang yang beda ketika dia ini istiqomah membaca Al-Quran, terlebih dia ini hafal Al-Quran, kebaikannya jauh lebih semangat, ibadahnya jauh lebih giat. Kalau yang lain suka berbohong, dia tidak. Yang lain suka membicarakan aib orang lain, dia tidak. Mestinya seperti itu.
Jangan sampai sama dengan orang yang lain yang tidak pernah membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wal yuksir minad du'a'i indal khatmi fa innaha sa'atun syarifatun wa minal mawatini allati yustajabu fiha du'a'u wa tatanazzalur rahmah. Dan ini kadang sering dilupakan. Ketika sudah hataman Al-Quran, artinya sudah sampai surat An-Nas, ini hataman Al-Quran 30 juz, kadang ketika berdoa itu kadang sering disepelekan. Padahal pada saat itu pada saat itu termasuk waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Orang-orang dulu itu ketika doa khatmil Quran, hataman Al-Quran itu anaknya dipanggil, keluarganya dipanggil, kerabatnya dipanggil. Untuk apa? Untuk agar mendapatkan barokah dari khatmil Quran. Walaupun cuma diem di situ, duduk, mengaminkan, itu luar biasa pahalanya. Karena doa-doa pada saat itu termasuk doa yang istajab, yang diijabai dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada acara-acara khatmil Quran, hataman Al-Quran, ketika doa itu walaupun misalnya dari awal tidak ikut, minimal ketika doa itu harus lengkap, kumpul semuanya. Untuk kita meminta. Misalkan ada yang memimpin doa, kita juga di dalam hati kita doa masing-masing hajat kita apa. Insya Allah pada saat itu akan dibuka pintu langit dan doa kita langsung akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita sudah menghatamkan 30 juz dari kalam Allah, 30 juz dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wayam bagi liman la yahfadul Quran ayyuksira min istima'ihi wa minal isgha'i inda qiraatihi. Bagi orang yang tidak hafal Al-Quran, jangan sampai sudah tidak hafal, tidak baca Al-Quran, juga tidak mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai. Kalau kita bisa jadi orang yang hafal Al-Quran, bagus. Kalau tidak bisa, minimal kita sering baca. Kalau sudah tidak sering baca, minimal kita mendengarkan orang yang baca Quran. Jangan sampai ketiga-tiganya tidak. Kemudian kita ngaku jadi orang Islam. Yang kita baca Al-Quran, bukan. Mendengarkan Al-Quran, bukan. Hafal Al-Quran, tidak. Ya minimal, paling minim itu misalnya punya HP, misalkan diisi murattal Al-Quran, MP3 murattal Al-Quran, didengarkan setiap saat, setiap waktu, setiap malam menjelang tidur, misalnya seperti itu. Minimal, jangan sampai sudah tidak hafal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, plus tidak mendengarkan Al-Quran. Ini namanya bodohnya kuadrat. Kita mendapatkan 3 kerugian sekaligus. Apalagi orang itu sudah hafal Al-Quran, mau baca Al-Quran juga, mau mendengarkan Al-Quran juga. Karena walaupun cuma mendengarkan saja ini sudah mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana ada satu hadis yang menyatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan. Coba, hanya mendengarkan satu ayat, dia akan mendapatkan kebaikan yang akan dilipat gandakan. Hanya mendengarkan. Lalu bagaimana keadaannya orang yang membaca? Lalu bagaimana keadaannya orang yang menghafalkan? Jauh lebih istimewa lagi. Misalnya orang yang hafal Al-Quran ini termasuk keistimewaannya, besok ketika di alam kubur, orang tuanya orang yang hafal Al-Quran ini akan dipakaikan mahkota dari surga. Padahal orang tuanya tidak menghafalkan Al-Quran. Diistimewakan sebegitu istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang hafal Al-Quran itu sendiri? Ini kan sangat luar biasa. Orang mendengarkan saja itu sudah sangat luar biasa, apalagi membaca, apalagi menghafalkan.
Wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an, maka besok pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya. Pada hari kiamat ini orang ini sedang dikepung dengan kegelapan. Di atasnya ada kegelapan, di bawahnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kirinya ada kegelapan. Dan yang bisa menghilangkan kegelapan itu adalah dengan kita sering-sering membaca Al-Quran. Karena orang yang sering membaca Al-Quran, maka dia akan diliputi dengan cahaya besok pada hari kiamat. Wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya, anggota tubuhnya bercahaya, sehingga kemudian nanti orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk adab-adab orang yang membaca Al-Quran. Itu baru beberapa saja yang saya ringkas dari kitab An-Nasaihud Diniyah. Di sini sudah saya sebutkan ada 8 ya. Ada 8. Dan termasuk tidak kalah pentingnya, ini yang terakhir sebagai penutup, termasuk adab orang membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Artinya punya wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian tenang ketika membaca Al-Quran, tidak banyak gerak, tidak menoleh ke kanan, ke kiri, kemudian badannya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih. Itu juga penting. Ini dalam rangka menghormati dan memuliakan kalam Allah. Dan kemudian harus wangi, artinya siap minyak wangi. Makanya parfum itu bagus, terutama orang yang mau baca Al-Quran itu pakai wangi-wangian. Kita ini kalau mau ketemu sama kiai saja ini, kalau tidak bersih bajunya, tidak bersih badannya, malu ya. Malu apa tidak malu? Ketika mau ketemu sama guru kita, ketika mau ketemu sama kiai kita, kemudian baju belum dicuci, belum mandi, kemudian kotor semuanya, tidak wangi, baunya tidak harum, malu. Sebagaimana kita juga seperti itu kepada sesama manusia, sudah semestinya kita itu juga ketika membaca Al-Quran harus seperti itu. Jadi harus bersih badannya, bersih pakaiannya, juga wangi atau harum tubuhnya, sehingga benar-benar dia bisa merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran. Lalu bagaimana jika tidak menghadap kiblat? Ya boleh-boleh saja, akan tetapi pahalanya tidak sama dengan orang yang menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat minta pahala yang sama, tidak bisa. Atau misalnya tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan punya hadas, apakah boleh membaca Al-Quran? Ya boleh-boleh saja ketika tidak dipegang Al-Qurannya, baca biasa seperti itu, tapi dengan niat tidak membaca Al-Quran, niat berzikir dan lain sebagainya, maka juga diperbolehkan. Tapi juga tetap tidak sama dengan orang yang dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini boleh dengan duduk, boleh dengan berdiri, boleh dengan tiduran, dan selama keadaan yang dia hadapi, yang dia alami ketika membaca Al-Quran jauh lebih bagus, maka pahalanya jauh lebih besar. Maka tidak sama orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci plus menghadap kiblat, kemudian tidak toleh-toleh ke kanan ke kiri, kemudian bersih pakaiannya, bersih badannya, wangi anggota tubuhnya, ini pahalanya jauh lebih besar. Walaupun tetap sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat tenaga untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, terlebih karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan semoga besok kita di akhirat kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, karena sebab barokah Al-Quran yang kita baca, terlebih pada bulan